Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang baru, bid'atun, bid'ah. Nah, ini yang dijadikan dalil sama orang-orang Wahaboy. Ngapa sih ya diem aja? Masakan gua gak enak. Oke, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid daraini amin. Qala muqaddimatun wa tamhidun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Muhammad Shalih Nafa'anallahu bi'ulumih. Sama-sama kita muliakan guru kami, kakanda kami, Ustadz Haji Damsuki sebagai ketua MWC NU Kecamatan Cinere, Akhinal Mahbub Kiai Muhammad Shalih MA, Mukaramul Muhtaram Ustadz Haji Sarmili sebagai Sekel Gandul. Yang terhormat Bapak Ustadz RW Makmur, Ustadz Ripai, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Syamsul Ma'arif, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim yang ada di Kecamatan Cinere, mobil khusus guru kami Kiai Haji Muhammad Maki, para jamaah sekalian pecinta kitab kuning yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini saya diamanahkan oleh saya punya guru Kiai Sholah untuk baca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Betulnya kalau mengutip bahasanya Imam Nawawi, wa inni lastu ahlan li hadza sya'n
saya tidak pantas untuk membaca kitab ini, tapi karena yang nyuruh guru, saya niatin tasyabbuh bil rijali li afuza bi suhbatihim iyahum, untuk tasyabbuh kepada para pendahulu kita, agar supaya nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan para salafus salihun. Karena al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba. Seseorang nanti di padang mahsyar bakalan dikumpulkan sesuai dengan kumpulannya selama di dunia. Kalau kita kumpulnya di majelis ilmu dengan para guru, dengan orang-orang soleh, nanti di padang mahsyar kita juga bakalan dikumpul dengan para guru-guru kita, orang-orang soleh. Niatin kita ngaji taqarrub ilallah, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita niat taqarrub, maka insya Allah Allah akan futuhkan hati kita. Allah bakalan berikan kita ilmu yang manfaat. Semakin bertambah ilmu kita, semakin dekat kita sama Allah, semakin tawadhu kita dengan sesama. Bukan ilmu yang kita dapat untuk menyombongkan diri kita di hadapan sesama manusia. Semua berangkat daripada niat yang baik. Maka oleh sebab itu saya mengajak kepada jamaah untuk kita luruskan niat, kita talabul ilm, niat taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah biar kita dapat ridhonya Allah. Mohon izin saya baca, ntar yang jelasin para guru-guru dari tugas saya baca aja ya. Sekarang tolong nanti dibenerin apabila ada bacaan saya, apakah dari sisi i'rabnya, sisi mauqi'nya, sisi terjemahannya, penjelasannya ada yang kurang tepat, tolong dibenerin. Kita sama-sama belajar baca kitab. Di sini posisinya saya megang mic bukan berarti saya lebih tahu. Banyak guru-guru kami di kanan kiri kami ini yang insyaallah keilmuannya jauh, ya, lebih luas, lebih dalam dibandingkan saya yang saat ini ngomong. Mohon izin para guru, mohon izin para kiai, saya baca kitab. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Muqaddimatun wa tamhidun. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun. Utawi iki iku muqaddimah. Ini adalah muqaddimah wa tamhidun, dan permulaan dasar. Kita sebelum membahas tentang kaitan apa yang terdapat di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, terlebih dahulu kita baca muqaddimahnya, ngalap barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Hamdan ay ahmadullah hamdan. Hamdan jadi maf'ul mutlak. Saya memuji kepada Allah dengan satu bentuk pujian. Wa tamjidan ay umajjidullaha tamjidan. Saya mengagungkan Allah dengan sepenuh-penuhnya pengagungan. Liman qala bagi zat, liman bagi zat qala yang berfirman siapa zat fi kitabihil mubin, di dalam kitabnya yang jelas. Segala puji dan pengagungan hanya untuk zat yang berfirman di dalam Al-Quran, wa huwa asdaqul qailin, wa huwa adapun man di sini adalah Allah, wa huwa adapun Allah yaitu asdaqul qailina, zat yang paling benar segala firman-firmannya. Apa bentuk firman Allah? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Di situ kurang tulisannya kulli. Ini karena kesalahan cetak aja. Tolong tambahkan 'alad dini kullihi yang pegang kitabnya. Huwa Allah yaitu alladzi dzat.
Huwa yaitu Allah alladzi zat arsala yang telah mengutus, siapa alladzi mengutus rasulahu akan rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Jadi salah satu fungsi rasul itu untuk mengajarkan agamanya Allah. Rasul sekarang udah nggak ada. Maka siapa yang melanjutkan untuk mengajarkan ilmu-ilmunya Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Enggak ada tempat yang paling baik, tempat yang paling afdol setelah masjid, yaitu majlis ilmu. Mana yang lebih afdol antara majlis zikir dengan majlis ilmu? Tentu majlis ilmu lebih afdol. Abu Hurairah aja sempat marah-marah kepada orang-orang yang ada di Madinah. Kalian ini kok nggak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalkan harta warisan. Satu-satunya yang menjadi harta warisan Rasul itu adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha akhdan wafiran. Siapa orang yang memiliki ghirah untuk menimba ilmu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian dari harta warisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, mulai saat ini tanamkan dalam hati kita, saya selagi roh masih ada di kandung badan, di mana ada majelis ilmu, saya mau duduk. Kagak paham aja dengan apa yang disampaikan oleh guru, Allah sudah memberikan keistimewaan, apalagi sampai dia paham. Dalam satu riwayat dikutip di kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk kita entaran doang di majelis ilmu, baik pagi, siang, sore, malam. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan. Kita enggak pakai bawa kitab, jiping doang, ngaji kuping, dengerin doang. Ya. Mau paham enggak paham, khairun laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik daripada kita memerdekakan 1000 budak. Jadi nggak ada kata rugi kita duduk di majelis ilmu. Sampai lagi nih malam Jumat, malam barokah. Maka di mana ada majelis ilmu, ramaikan. Kayak maki tiap malam minggu ngerong-ngeroin, ayo ngaji. Kayak sholat tiap malam Sabtu, malam minggu ngerong-ngeroin, ayo ngaji fikih. Kenapa kita tidak ada semangat, nggak ada giroh untuk melangkahkan kaki di majelis ilmu? Karena terlalu banyak hijab di dalam hati kita. Apa yang menjadi hijabnya? Tarikan dunia itu yang membuat kita berat untuk duduk di majelis ilmu. Kalau urusan dunia kita giroh banget, tapi kalau udah bicara urusan akhirat, masya Allah, ini kan akhirat ini. Ini bakalan ke bawah ke akhirat kita. Urusan dunia, seberapapun banyaknya tuh dunia, nggak bakalan ke bawah ke akhirat kita. Tapi kalau duduk kita nih malam, niat kita lillahi ta'ala, ini bakalan yang menyelamatkan kita nanti. Jadi kenapa kemudian orang enggan untuk duduk di majelis ilmu, enggan untuk dia menimba ilmu? Karena dominasi dunia di dalam dirinya terlalu besar, sehingga yang ada bawaannya malas saja. Gitu. Rasul diutus oleh Allah bil huda, untuk membawa petunjuk, wa dinil haq, dan menyampaikan agama yang benar, liyudhhirahu, agar memenangkan siapa Allah, hu rasul, ala dini kullihi, atas semua agama, untuk mengalahkan semua agama-agama yang terdahulu, agama Yahudi, agama Nasrani, ya. Jadi ini yang menjadi fungsi diutusnya Rasul, untuk meluruskan akidah-akidah
yang salah, merangkul, mengajak orang-orang yang tadinya menyembah makhluk untuk menyembah kepada Tuhannya makhluk, yaitu Allah, memurnikan daripada akidah dan ketauhidan. Walau karihal musyrikun, walau kariha, meskipun benci siapa al musyrikuna, orang-orang musyrik. Ini kita baru muqaddimah ya. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadinil qail. Salatan ay usalli salatan, saya memohonkan kepada Allah agar senantiasa mencurahkan rahmat. Kalau salat disandarkan kepada Nabi, ini artinya doa ya. Doa. Kalau disandarkan kepada kita, disandarkan kepada Nabi itu apa? Kepada Allah apa? Kepada Allah apa? Rahmat ya. Rahmat. Kalau disandarkan kepada malaikat, maghfirah. Kalau disandarkan kepada kita, doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, Allah membaca salawat, artinya apa? Allah mengkucurkan rahmat. Wa malaikatahu, malaikat membaca salawat, artinya apa? Malaikat senantiasa memohonkan ampun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah, artinya apa? Berdoalah. Kita membaca salawat sama dengan kita berdoa. Doa kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Terkhusus malam Jumat. Jadi salawat yang ditunjukin kepada Nabi Muhammad oleh malaikat, yaitu salawat umatnya yang dia baca malam Jumat. Tadi kita baca salawat malam Jumat, itu malaikat berbondong-bondong menuju Rasulullah. Ini masyarakat Gandul, warga Gandul beserta orang-orang pemerintahan ya, dari jajaran RT, RW sampai lurah, baca salawat Nabi Muhammad. Gandul yang mana? Gandul Depok. Oh iya. Malaikat catat, nanti di padang mahsyar mereka dapat syafaatku. Makanya rugi yang kagak datang malam hari ini. Fa innaha ma'rudatun alayya. Salawat yang dibaca di malam Jumat diperlihatkan, ditunjukin ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad tuh, Nabi Muhammad nggak mati, hidup. Jadi tahu siapa umatnya yang dia baca ya salawat. Salawat yang kita baca hakikatnya adalah permohonan kita kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat wa tasliman dan keselamatan ala sayyidina, atas Tuhan kita, wa syafi'ina, dan Rasul yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita, wa wasilatina, dan wasilah kita. Wasilah kita kepada siapa? Ila rabbina, kepada Tuhan kita. Siapa sayyidina, siapa syafi'ina wa wasilatina, yaitu ini badal Muhammadinil qail, Nabi Muhammad yang bersabda, amma ba'du. Adapun setelah membaca bismillah, hamdalah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, kata Rasulullah. Fa inna asdaqal hadits, fa di sini bukan fa jawab tapi fa lil istinaf. Setiap mubtada yang diawali dengan amma, kebanyakan khobarnya pakai fa. Fa-nya bukan fa jawab tapi fa istinaf yang mauqi' i'rabnya menjadi khabar. Amma ba'du fa inna gitu. Adapun setelah membaca bismillah, hamdalah, salawat atas baginda Rasulullah, fa inna asdaqal hadithi, maka sesungguhnya yang paling benar-benarnya hadis, ucapan, yaitu kitabullahi Al-Quran. Al-Quran itu adalah ucapan yang paling benar. Kita dalam sehari berapa kali baca Quran? Berapa ayat dalam sehari kita baca? Mana banyak kan kita nonton TV,
kita bikin status, lihat berita di grup sama baca Quran. Nggak ada tuh hadis faida asdaqal hadisi apa namanya WhatsApp. Nggak ada. Kebanyakan yang ada di WhatsApp itu kalam farig semua, omong kosong semua itu. Ya, di Google omong kosong semua. Fa in asdaqal hadis kitabullah. Ya, kita tahu ini, tapi pengamalannya yang kadang kita berat. Kita lebih sibuk, lebih asyik membaca berita di Google, nonton YouTube, baca berita di grup, apalagi berita-berita hoax. Langsung aja kita telan mentah-mentah, kita share ke grup yang lain. Baik-baik sekarang ayat yang ada dalam surat Yasin itu udah terlihat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Untuk menyebarluaskan ujaran kebencian nggak usah pakai mulut sekarang, pakai tulisan aja. Tulisan bukan pakai mulut kan, pakai jari. Japri sono, japri kemari. Ada berita-berita yang belum tentu kebenarannya, udah langsung kita share aja ke grup yang lain. Nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, di mana mulut kita nggak ngomong, dikunci. Yang ngomong tangan kita. Dulu waktu masih kita kecil, apa iya tangan bisa ngomong? Sekarang Allah udah buktiin tangan ngomong. Tangan ngomong dalam bentuk apa? Bikin status. Ya. Kita fitnah orang lewat tangan sekarang. Ya. Menghasut orang lewat tangan. Gimana biar kehormatan diri seorang itu jatuh? Lewat tangan. Awas lu sama dia, baik-baik lu sama dia. Tangan. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Sekarang laki bini aja jarang ngomong, yang ngomong tangan sama tangan. Berantem aja sekarang pakai WA-WA-an kan. Ngapa sih ya diem aja? Masakan gua gak enak. Pakai apa? Pakai WA. Padahal di situ bininya, di sini dia. Saking kagak mau kedengaran anaknya berantem. Siapa itu? Mulut udah nggak banyak berfungsi sekarang untuk bicara. Yang bicara tangan. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Muhdatsatuha itu yang kagak diajarkan. Nanti kita akan bahas tuntas di dalam kitab ini. Apa sih yang disebut dengan muhdatsah? Apa sih yang disebut dengan bid'ah? Wa syarrul umuri, dan perkara yang paling buruk, ya, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yang baru-baru tuh. Yang kagak diajarkan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang dibikin-bikin. Wa kullu muhdatsatin, dan setiap yang baru bid'atun, bid'ah. Nah, ini yang dijadikan dalil sama orang-orang Wahaboy. Emang dia apalnya dalilnya ini doang. Pegangan hadis dia ini doang. Beda sama Kiai Maki. Kiai Maki mah nguasain kutubus sittah, makanya ya cara berpikirnya luas. Orang Wahabi baru kemarin dia hijrah, langsung jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ngelihat tradisi yang ada di Gandul malam Jumat, bikin ratiban, bikin manakib. Syekh Abdul Qadir Jilani kata, ini khurafat, bid'ah. Masang dupa aja kita dikata bid'ah. Kenapa? Karena dia cuman apal satu hadis doang, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Iya, emang katanya yang pegang kunci surga dia doang kan. Makanya tadi kata Pak Ustadz Salmilih, baik sama paham yang model kayak begini. Di dalam kitab Al-Haqaiq Anil Fiqh Islami, substansi pemikiran Islam yang dikarang oleh ulama kontemporer dari India, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakuri, saat ini yang dilakukan oleh mereka bukan lagi perang fisik, tapi perang pemikiran, ghazwul fikri.
Apa yang menjadi program-program mereka? Tashkikul ummah bil Quran, tashkikul ummah bil hadis, tashkikul ummah bi ijma'il ulama. Dibikin generasi-generasi muda Islamnya dengan Al-Quran. Dibikin kita ragu dengan hadis-hadis Nabi. Dibikin kita ragu dengan ijma'ul ulama. Pokoknya begini aja deh. Sebelum kita bahas panjang lebar, apa yang dulu pernah dilakukan oleh para ulama salafus saleh, jangan pernah kita katakan itu bid'ah. Tahlil kan dilakukan oleh para orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Adakah guru-guru kita yang mengatakan bahwa tahlil itu bid'ah, maulid itu bid'ah? Ketika guru-guru kita melakukan itu, jangan pernah sekali-kali kita mengatakan itu bid'ah. Maka sesungguhnya kita yang telah terjerumus pada perbuatan bid'ah ketika kita mengatakan bid'ah. Tapi sebaliknya, ketika sesuatu itu tidak dilakukan oleh para salafus soleh, jangan kemudian kita lakukan saat ini. Makanya di dalam slogannya Nahdlatul Ulama itu semuanya saya yakin hafal. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih. Menjaga apa yang dulu pernah dilakukan oleh para orang-orang tua kita yang baik-baik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini orang NU. Orang NU nggak pernah tertutup. Segala sesuatu yang baik, yang itu bisa membuat kemajuan cara berpikir kita, silakan ambil. Tapi tidak boleh kita mengecam, kemudian kita memponis apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita salah. Sekarang jampe aja dikata syirik. Kayak kemarin hari Sabtu pagi ada perdebatan. Ya wajar dah, emang baru kemarin hijrah. Gimana hukum jampe yang diajarin sama orang tua? Saya kata, lah gak ngapa-ngapa. Dia kata, enggak boleh itu syirik. Waduh, syirik. Ya, Al-Quran yang mana nih orang? Ini paham-paham yang kayak begini sekarang udah banyak banget muncul. Dan yang menjadi objek sasarannya adalah anak-anak muda. Makanya ayo anak-anak muda gabung di PRNO yang dipimpin sama Kiai Solah nih. Bulan sekali. Ada majlis-majlis ilmu yang digandul nih, penuhin anak-anak muda. Ya. Pokoknya kampung tuh berkah kagaknya, lihat anak mudanya. Kalau anak mudanya rajin ke masjid, rajin duduk di majlis ilmu, tuh kampung berkah. Oh iya. Kita tadi udah disupport banget sama Pak Sekal itu. Ayo, jangan sampai kendor. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu masuk ke dalam neraka. Ini jargonnya orang-orang Wahaboy. Wa ala alihi, dan semoga rahmat dan keselamatan tetap tercurah kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya Nabi, wa atbahi, dan para pengikutnya Nabi, salatan wa salaman daimaini mutalamizimaini makhtalafal lail wal nahar. Salatan wa salaman, rahmat dan keselamatan daimaini, kedua-duanya, mutalazimaini, tetap makhtalafal lail wal nahar, selagi masih bergonta-gantinya malam dan siang. Terus tercurah salawat teriring salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya Rasulullah, juga kepada para pengikut-pengikutnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ya. Tapi yang mana? Pengikutnya yang mana? Yang mau menjaga harta warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dikit lagi ya. Udah jam 12 nih. Wa ba'du fa hadza kitabun jalilun yahtawi ala maqasid mufidatin wa mabahith adidatin tanfa'ul muslimin al muhtajin ila tahqiqil aqaid ad-diniyah. Fa hadza kitabun jalilun, ini adalah kitab yang agung. Yahtawi ala maqasid mufidatin, yang mencakup atas tujuan-tujuan yang penuh faedah. Ini kitab mencakup tentang maqasid mufidah, banyak tujuan-tujuan yang punya nilai manfaat. Wa mabahitha adidatin, pembahasan-pembahasan yang beragam.
tanfa'ul muslimina, di mana kitab ini punya nilai manfaat untuk kita semua orang-orang muslim, al-muhtajina ila tahqiqil aqaidid diniyah. Kita nih orang muslim yang membutuhkan pada pernyataan atau kebenaran akidah agama. Kita orang-orang muslim yang emang pengen bener-bener ngelurusin dan membenarkan akidah kita. Jangan-jangan selama ini kita salah di dalam berakidah. Nah, di dalam kitab ini nanti akan dijelaskan bagaimana cara berakidah yang benar. Jangan-jangan kita termasuk kaum yang mujassimah, yang memvisualisasikan Allah. Contoh begini, lo gimana tahun depan jadi kawin? Contoh ini mah contoh, gua mah terserah yang di atas. Kalau kita meyakini yang di atas Allah bertempat tinggal, berarti kafir gitu. Karena Allah tidak bertempat tinggal, mukhalafatuhu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Ketika kita meyakini bahwa ada Allah adanya bertempat, berarti kita kafir. Ini kan pernah disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ketika murid-muridnya bertanya, ya Ibnu Taimiyah, ya Syekh Ibnu Taimiyah, ma makna ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa pengertian ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Itu artinya Allah duduk sebagaimana saat ini aku duduk. Langsung ditimpahin pakai sendal sama sepatu murid-muridnya. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah ini mentajasumkan Allah dengan makhluk. Sementara di dalam tauhid kita, aqaid, nah yang penting banget buat kita ini adalah aqaid khamsin. Sifat 20 itu betul-betul harus kita hafal dan harus betul-betul mendarah daging di dalam diri ini. Allah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan makhluk dalam segala hal. Sifat zatnya, sifatnya beda. Ya, jangan sekali-kali terlintas tuh Allah tuh begini-begini. Tinggalkan kalau udah berbicara tentang masalah Allah, kaifa bagaimana, aina di mana, kam berapa. Nggak boleh ada itu. Jadi ini kitab ya, penting banget untuk kita kaji ya, buat meluruskan bagaimana mestinya kita berakidah kepada Allah. Wa ilal ijtima'i, dan pada satu perkumpulan, bil firqatin najiyati, dengan firqah ya, kelompok yang selamat, alladzina ya. Siapa al-ijtima' bil firqatil najiyah ya. Ini badal ya. Orang-orang alladzina ya, rupanya alladzina orang-orang hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah orang ahlus sunnah wal jamaah. Ini juga bisa dijadikan sebagai pegangan buat kelompok PRNU ya. PRNU ya, yang berfaham akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdhiyah. Jadi bicara NU, bicara ngaji ya, harus ngaji. Bagaimana dulu Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah ya, sehari-harinya dihabiskan untuk ngaji. Radda fihi muallifuhu ala dhalalatil mubtadi'in al-kadzibin. Di dalam kitab ini, siapa yang menolak? Muallifuhu, pengarangnya. Siapa pengarangnya? Mbah Hasyim Asy'ari. Menolak apa? Mbah Hasyim Asy'ari ala dhalalatil mubtadi'in, atas kesesatan-kesesatan para pelaku-pelaku bid'ah al-kadzibina, yang dusta-dusta. Sebelum orang-orang Wahaboy teriak-teriak tentang bid'ah, Mbah Hasyim Asy'ari sudah berbicara tentang bid'ah. Mana yang masuk dalam kategori bid'ah, mana yang sunnah.
Kenapa baru sekarang mereka teriak-teriak? Ya, kayak pahlawan kesiangan jadinya. Mbah Hasyim Asy'ari udah berbicara tentang itu. Bahkan beliau punya karya. Dan karyanya sampai saat ini terus dipelajari oleh para santri-santri. Kenapa mereka saat ini baru teriak? Jangan-jangan mereka tidak paham apa yang mereka teriakin. Mereka tidak tahu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan bid'ah. Gitu ya. Jadi ya, Hadratus Syekh menolak keras atas kesesatan para pelaku-pelaku bid'ah yang dusta. Wa sarraha fihi syubhatil mulhidin adh-dhalin, dan beliau menjelaskan di dalam kitabnya akan kesyubhatan, ketidakjelasan para pembangkang-pembangkang yang sesat. Ya, al-mulhidin, ya. Al-mulhidin itu orang-orang yang menyimpang, menyelewengkan, ya, ajaran agama, ya, ya diselewengkan nama mereka, al-mulhidin. Itu ada dikutip di dalam kitab Al-Islam Yatahadda. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Muqaffa, ya. Abdullah bin Muqaffa ini termasuk mulhid, al-mulhid. Abdullah bin Muqaffa ini salah seorang orientalism. Dia hafal Quran, hafal banyak hadis, ribuan hadis dia hafal. Bahasa Arabnya fasih. Abdullah bin Muqaffa. Akhirnya dia terpilih untuk bikin Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk mentahrif Al-Quran. Abdullah bin Muqaffa, saya berikan waktu 1 tahun. Kamu bikin kitab suci yang sepadan dengan Al-Quran, tapi kamu selewengkan. Semua biaya hidupmu ditanggung. Wah, berapa miliar dana yang dihabiskan untuk Abdullah bin Muqaffa. Setengah bulan berjalan, belum ada hasil. Sampai setengah tahun, Abdullah bin Muqaffa dijenguk sama tim panitia. Itu Abdullah bin Muqaffa nggak kelihatan dalam ruangan. Ditanya, ya Abdullah bin Muqaffa, Abdullah bin Muqaffa. Itu di depan kamarnya bertumpuk-tumpuk sobekan-sobekan kertas. Hadir, hadir, mana ini? Nggak ada orangnya. Ternyata ketumpuk sama kertas-kertas. Kenapa bisa kayak begitu? Abdullah bin Muqaffa ketika ingin memalsukan alif lam mim, dia pengen tulis alif lam qaf, gitu. Itu tangannya gemeter. Gemeter sampai dia mengalami satu kondisi yang nggak pernah dia alami sebelumnya. Mazzaqahu, dia sobek. Satu ayat saja dia untuk memalsukan alif lam mim, menyimpangkan alif lam mim, nggak sanggup dia. Sehingga al-awraq mutaba'thirah amamahu, itu kertas itu numpuk di depan dia sampai nggak kelihatan fisiknya. Nah, panitia ini kan marah, dana udah banyak dihabiskan sama panitia. Ini tinggal setengah tahun lagi, gimana nih? Harus selesai satu kitab. Aduh, saya nyerah dah, nggak bisa. Coba selesaikan, tinggal 6 bulan lagi. Begitu 1 tahun berjalan, ini Abdullah bin Muqaffa stres, jadi orang gila. Berobat kemana-mana kagak sembuh. Tuh, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum. Saya dah. Kalau antum ragu terhadap ayat-ayat Allah, undang semua orang-orang jenius, jin-jin yang jenius. Datangkan 1 ayat saja untuk menandingi ayat Al-Quran. Kalau kalian betul-betul emang orang-orang yang jujur. Nyatanya dari dulu sampai sekarang tidak ada satupun orang yang bisa menandingi kitab suci Al-Quran. Mereka orang-orang yang ingin mencemarkan nama Islam, mencemarkan Al-Quran, mengotori hadis, ini adalah al-mulhidin. Ada mata kuliah saya dulu namanya al-istishraq. Al-istishraq itu adalah orientalism. Mereka memang khusus diutus untuk datang ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar kitab kuning, tapi bukan untuk mensyiarkan agama Islam, melainkan untuk menjatuhkan Islam lewat dalam. Hati-hati. Di setiap embassy, ya, kedutaan, itu pasti ada beberapa orang orientalism yang diutus untuk memahami dan mempelajari kultur masyarakat muslim di negara tersebut.
Indonesia lemahnya dengan apa? Menjatuhkan umat Islam, menghancurkan Islam Indonesia itu dengan bagaimana? Mereka udah pelajari, 20 tahun yang lalu mereka udah pelajari, saat ini mereka tinggal mengeksekusi. Makanya sekarang, kenapa kemudian banyak ustadz-ustadz pada berantem? Kenapa sekarang banyak majlis-majlis yang nggak pada akur? Jangan-jangan ini adalah bagian daripada propaganda orang-orang orientalis agar emang benar-benar Islam di wilayah kita nggak kuat, sehingga dibikin benturan satu dengan yang lain. Padahal tujuannya sama, satu. Tujuannya mana? Ke Blok M. Ngapa pada bekia-kia? Sikut sono, sikut kemari. Padahal tujuannya Allah. Makanya kenapa saat ini banyak orang-orang yang doyan ke masjid pada berantem. Pengurus masjid banyak yang pada berantem. Pengurus musola banyak pada berantem. Jangan-jangan kita sudah terkena pengaruh orang-orang orientalis yang mereka sangat tidak menginginkan kita bersatu padu. Melalui kegiatan PRNU ini, ayo semuanya kita rangkul. Kita rangkul. Jangan kata kawan, lawan aja kita rangkul. Iya. Jangan kata kawan, lawan kita rangkul. Ajaran Islam itu adalah ajaran kesantunan. Merangkul bukan memukul. Janganlah ketika kita saat ini menghina dina orang, mencaci maki orang. Tunjukkan bahwa kita ini orang NU. Orang NU adalah orang yang berdakwah dengan kelemah lembutan, bukan dengan caci makian. Ya, barangkali sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam. Mulai jam 11:30. Insyaallah bulan depan, lama juga ini ya, masih pada mukodimah, dan mukodimahnya belum kelar nih, masih banyak ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Syarat nyari ilmu itu salah satu diantaranya wastibarin, kudu sabar. Mukodimahnya kita tuntasin dulu, ntar baru dah. Insya Allah tahun depan baru kita masuk bab pertama. Tahun depan insya Allah ya. Tahun depan baru masuk ke bab pertama. Ya, saya harap nih nanti baca kitab ini jangan cuma saya, ganti-gantian aja deh, banyak para asatid. Ya, kita latihan. Di sini nggak ada guru, nggak ada murid. Latihan baca kitab gitu aja udah. Ya, makanya saya membuka diri lebar-lebar. Ya, apabila ada bacaan saya yang keliru dari mauqil Arabnya, cara baca saya, menerjemahkan dan memahaminya, tolong luruskan. Karena saya bukan niat ngajar tapi niat belajar. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Saya rasa cukup ya. Kedepannya kita buka dialog, ya, dialog, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi. Alhamdulil ghafuri lil 'abdi dil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li amriya khitama وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وافتح له باب اعتذار إن فسد فأول موهما إذا ورد. Tolong apa yang salah di saya diingatkan dan tolong ditakwil dari keterangan saya yang kurang jelas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.